Jaga drone. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini Bioskop, channel spoiler film keren alam semesta. Terima kasih untuk kalian yang telah mendukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari channel ini Bioskop. Kali ini Bioskop akan menceritakan alur film drama Korea terbaru yang berjudul She Would Never Know. Film ini menceritakan perjuangan rumit perusahaan kosmetik yang banyak kisah manis dan pahit di dalamnya, dan juga cinta perselingkuhan antara karyawan yang terjadi di dalamnya. Seperti apa alur cerita filmnya? Simak sesaat lagi. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Berawal dari dua orang yang menawarkan produk kosmetiknya pada salah satu perusahaan. Ia adalah Yoon Sun dan Hyun Sung. Yoon Sun adalah senior dari Hyun Sung. Setelah itu, mereka pun kembali ke kantornya dengan menaiki bus Trans Korea. Sampai di kantor, mereka pun bercengkrama dengan sesama karyawan. Namun, saat asik bercanda tawa riang gembira, Yoon Sun dipanggil oleh BM Lee guna menanyakan pekerjaan yang baru saja dia lakukan. Yoon Sun pun gelagapan dikarenakan perusahaan yang ia tawarkan belum mau menerimanya. Mendapati berita itu, Yoon Sun pun disuruh pergi tanpa basa-basi. Lalu, tak lama kemudian, BM Lee pun dipanggil atasannya lagi. BM Lee ditegur oleh manajer yang tampan itu. Mengapa akhir-akhir ini penjualan menurun? BM Lee yang jujur berkata apa adanya bahwa mereka belum bisa kerja maksimal. Setelah BM Lee dimarahi atasannya, ia keluar ruangan dengan muka memelas. Lalu BM Lee diejek oleh BM Seo. Mereka pun terlihat saling menyudutkan karena anak buah yang mereka pimpin tidak bekerja dengan maksimal. Keesokan harinya, saat Yusun dan Hyun mengecek produk kosmetik di sebuah mall, Hyun menanyakan apakah perusahaan ini memperbolehkan jika pacaran dengan karyawan lainnya. Yunsun yang terkejut menjawab dengan malu-malu. Ia berkata, boleh saja, asal tidak ketahuan oleh manajer yang galak itu. Suasana pun mulai cair. Saat Hyun melihat lipstik barang kompetitornya, Hyun pun menyuruh Yunsun untuk mencobanya. Yunsun terkejut karena Hyun berkata kepada pelayan bahwa Yunsun adalah pacarnya yang ingin mencoba lipstik. Yunsun pun memakai lipstik itu. Hyun yang melihat pun terpesona dengan kecantikan Yunsun. Hyun lantas memberikan lipstik itu kepada Yunsun. Dengan malu-malu, Hyun pun berpamitan. Lalu, saat Yunsun makan malam bersama temannya, ia pun banyak cerita soal Hyun yang merupakan karyawan baru didikannya. Saat itu juga ada panggilan telepon dari ibunya, namun Yunsun enggan menjawabnya. Kembali ke Hyun, ia pun bertemu kakak kandungnya di sebuah restoran. Kakaknya pun menanyakan apakah Hyun sudah memiliki pacar. Namun, Hyun yang bercerita lain mengalihkan pembicaraan itu. Kakaknya menanyakan lagi, karena sebentar lagi Hyun akan merayakan ulang tahunnya. Bagaimana ia akan merayakan ulang tahunnya itu? Saat di kantor, Hyun pun mengajak Yunsun untuk menghadiri acara makan bersama untuk merayakan ulang tahunnya bersama kakaknya. Hyun pun mau diajak ke pesta itu. Sampai saat di suatu restoran, mereka pun berkumpul. Saat asik bersenda gurau, Yusun pun mendapat sebuah panggilan dari seorang yang membuatnya izin ke toilet. Dikarenakan Yusun tak kunjung kembali, Hyun pun mengecek dengan pergi menyusulnya.
Sampai saat Yusun meninggalkan restoran itu dan diikuti oleh Hyun. Betapa terkejut Hyun saat melihat Yusun bertemu laki-laki yang terlihat sangat mesra. Hyun pun hanya terdiam melihat mereka berdua bermesraan. Karena laki-laki itu ialah atasannya sendiri, yaitu Bemli. Keesokan paginya, di kantornya, Hyun yang bertemu Yunsu bertegur sapa. Yunsu menanyakan mengapa ia terlihat letih. Hyun pun hanya tersenyum. Sampai di sebuah lift, tiba-tiba ada Bemli. Hyun pun tak mau menaiki lift bersama mereka. Saat bekerja pun, pikiran Hyun menjadi kacau melihat Yunsun ternyata ada hubungan dengan Bemli. Lalu, keesokan harinya, Yusun pun dan temannya asik senang di hari yang libur. Temannya pun menanyakan mengapa Bemli tidak menemuinya di hari libur. Yusun yang polos mengatakan bahwa Bemli, sang pacar, sibuk dengan urusan pekerjaannya, sementara ternyata Bemli asik bermain tenis dengan rekannya itu. Adegan kembali ke Hyun. Hyun yang bertemu kakaknya di sebuah toko tempat ia bekerja. Dia datang untuk mengambil hadiah ulang tahunnya. Lalu ia dikejutkan dengan keberadaan Bemli. Tak disangka ternyata Bemli membawa perempuan lain yang datang ke toko baju pengantin itu. Kakaknya Hyun pun berkata bahwa itu adalah kliennya yang akan menikah 3 bulan lagi. Hyun yang mendengar terkejut dan kesal. Ia lantas ingin mengejar cintanya ke Hyun-si. Tiba saat kembali bekerja di kantor, Hyun pun menunjukkan kemarahannya kepada Bemli. Yunsun yang melihat keadaan itu dan menanyakan langsung ke Hyun. Karena Hyun masih menjaga perasaan Yunsun, ia pun pergi meninggalkan Yunsun. Satu bulan kemudian, saat mulai bekerja di kantor, Hyun melihat Bemli pergi disusul dengan Yunsun. Merasa curiga, Hyun pun mengikutinya. Ternyata Bemli mengatakan ke Yunsun bahwa ia akan ada rapat dengan manajer perusahaan malam ini. Untuk itu, ia tak akan bisa pergi jalan dengan Yunsun. Menyadari itu, Yunsun pun hanya bisa terdiam dan berat hati, kencannya batal. Tiba saat Bemli pergi, Hyun yang datang langsung menanyakan persoalan ke Yunsun. Yunsun pun yang kaget hanya terdiam serta marah mengapa ia selama ini dibuntuti. Hyun lantas mengajak Yunsun untuk pergi ke tempat toko kakaknya itu. Karena kakaknya akan ada janji untuk melihat gaun pengantin. Yunsun yang masih kesal karena Hyun menguping pembicaraannya dengan Bemli pun menolaknya. Adegan pun semakin romantis. Hyun dengan berani mengusap bibir Yunsun.